Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial dimanapun sahabat-sahabat berada, semoga senantiasa sehat walafiat ya. Amin. Amin. Nah, saat ini saya senang sekali dapat bertemu dan berbincang langsung dengan Profesor Dr. Muzakir MA selaku Guru Besar Ilmu Tasawuf UIN Sumatera Utara Medan. Nah, banyak hal yang dapat kita gali ilmu dari Profesor Dr. Muzakir MA. Namun kali ini saya penasaran nih, gitu. Gimana sih sosok kepemimpinan sejati itu, gitu. Apalagi kita sebagai manusia di muka bumi ini diciptakan Allah sebagai khalifah fil ard, ya kan? Dalam firman-Nya Quran surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu. Jadi, Prof, gimana sih Prof peran dan tanggung jawab kita sebagai manusia di muka bumi ini, gitu, sehingga Allah menciptakan kita, gitu. Tentu kan tidak ada yang sia-sia ya, Prof. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tentu tiada yang sia-sia apapun yang Allah ciptakan di bumi ini. Bahkan kalau kita lihat seekor nyamuk yang kecil pun, tapi dari seekor nyamuk yang kecil juga bisa menginspirasi. Bagaimana orang melakukan riset tentang nyamuk misalnya. Apalagi manusia yang diciptakan Allah begitu indahnya, yang memiliki jasmani, memiliki nafsani, punya jiwa, dan bahkan juga kita makhluk ruhani yang kita bisa merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, setidaknya ada 4 peran ya dan tanggung jawab kita sebagai manusia di muka bumi ini yang tidak boleh terabaikan. Yang pertama, bahwa kehadiran kita di bumi Allah yang fana ini, kita adalah sebagai hambanya yang harus menghamba-hambakan diri kepada Allah SWT. Tadi di surah Az-Zariyat 56, Allah tidak menciptakan jin dan manusia di bumi ini kecuali mereka mengabdi, melakukan perbuatan yang terbaik, memberikan pelayanan kepada manusia, menjadi makhluk yang membawa kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Ini peran kita yang pertama. Maka kalau ada orang yang hidup di bumi ini dan kehadirannya malah berbuat kerusakan, kehadirannya berbuat kezaliman, bahkan merugikan orang lain, ini menyalahi tanggung jawabnya sebagai makhluk yang Allah hadirkan di bumi ini. Kemudian yang kedua, selain kita sebagai abdun ya, sebagai hamba yang harus menghamba-hambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua kita adalah sebagai khalifahnya di bumi. Nah, khalifah ini kita menjadi wakil Tuhan lah untuk memimpin di bumi ini, menjaga bumi, merawat bumi, bahkan kita mampu mengembangkan sumber daya alam untuk kemaslahatan dan kebaikan kita semuanya. Karena bumi yang terbentang dengan luas ini adalah ciptaan Allah yang sangat luar biasa, dan kita mampu banyak mengambil manfaat, dan kita mampu berinspirasi dengan bumi dengan segala keindahan yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga, bahwa kita dihadirkan di bumi ini juga adalah sebagai warasatul anbiya. Kita ini pewaris para nabi yang harus menjaga Al-Quran, kita menjaga sunnah, kita menjaga ajaran agama ini dengan baik, dan kita menjalankan ketaatan, kita berusaha menghindari segala kebatilan, dan kita menyampaikan kebenaran di muka bumi ini, karena kita pewaris para nabi. Dan tugas kita salah satunya adalah amar ma'ruf nahi anil munkar. Kita ajak orang kepada kebaikan, dan kita berusaha mencegah orang dari segala kebatilan. Dan satu hal lagi, jangan kita lupakan, peran dan tanggung jawab kita di bumi ini adalah bahwa
kita yang sedang mengarungi samudera bumi yang terbentang luas ini, kita akan dihadapkan pada berbagai macam ujian. Nah, maka jangan kita lupakan bahwa hidup ini adalah ujian dan harus kita hadapi dengan dua konsep yang tidak bisa kita abaikan: bersyukur dan senantiasa bersabar. Ketika kita mampu menghadapi ujian, kita dapat apa saja yang kita inginkan dan Allah berikan karunia-Nya. Bersyukurlah kepada Allah, Sang Pemberi nikmat. Tetapi ketika hari ini kita mungkin belum meraih dan belum mendapatkan apa yang kita dambakan, Allah sedang menguji kita. Maka di sini diperlukan kesabaran itu. Ini 4 peran dan tanggung jawab kita. Iya, Prof. Tadi ada Prof sampaikan mengenai peran dan tanggung jawab manusia, salah satunya adalah sebagai khalifah di muka bumi. Prof. Nah, saya ada baca dari beberapa buku dan juga artikel yang Prof publish itu tentang spiritual leadership. Nah, jadi apa Prof sebenarnya makna dari spiritual leadership gitu? Kenapa kita sebagai manusia itu harus memiliki spiritual leadership? Ya, baik, pertanyaannya juga ini cerdas ya. Karena tugas kita di bumi ini, tadi salah satu ya, adalah sebagai khalifahnya di bumi. Kita mewakili Allah untuk merawat, menjaga bumi. Karena kita juga adalah pemimpin di bumi ini, maka nilai-nilai spiritual leadership itu menjadi sangat penting pada hari ini. Bahkan kita hari ini merindukan pemimpin sejati, pemimpin yang memiliki nilai-nilai kebertuhanan, pemimpin yang memiliki nilai-nilai kasih sayang kemanusiaan. Karena pemimpin spiritual leadership itu seorang pemimpin yang menyadari bahwa sebenarnya amanah yang diberikan kepadanya sebagai pemimpin, sebenarnya itu adalah amanah Allah yang diberikan kepadanya. Dia yang diberi Allah kekuasaan. Dia mewakili Allah dalam kekuasaan itu. Maka kalau dia berkhianat kepada Allah SWT. Tapi kalau dia bisa menjaga amanah itu dengan baik, itu mendatangkan ridho Allah kepadanya. Masya Allah. Ya, coba kita lihat di surah Ali Imran ayat 26. Di dalam ayat itu kan jelas dikatakan bahwa Allah itu pemilik kekuasaan. Dan Allah bisa saja memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan bisa juga Allah cabut kekuasaan itu kepada orang yang Dia kehendaki, apalagi kalau orang itu tidak jujur dan tidak benar dalam kekuasaannya. Allah bisa muliakan siapa yang mau dimuliakannya, tapi Allah bisa hinakan siapa yang bisa Dia hinakan kalau diberi kekuasaan dan dia mengkhianati kekuasaan itu. Ditambah lagi kalau kita baca di surah Ar-Rahman 29, ternyata apapun yang kita emban pada hari ini, ketika kita diberi kepercayaan, sebenarnya kita mewakili Allah. Maka berikanlah yang terbaik. Dan kita harus merasa bahwa diri kita ini diawasi Allah. Sehingga kita tidak berani melakukan kebatilan, kecurangan, atau kita terjebak dalam syahwat kekuasaan yang memperturutkan hawa nafsu, sehingga itu bisa membawa kepada kehinaan bahkan kehancuran. Apalagi dalam spiritual leadership ya. Ternyata kekuasaan itu merupakan sebuah amanah, dan itu jalan bagi kita menuju sorga, ladang kebaikan sebenarnya, karena kita bisa menjaga amanah, memberikan pelayanan kepada orang banyak. Ini kan kebaikan yang bisa mendatangkan sorga bagi kita. Tapi kalau kekuasaan itu adalah untuk kenikmatan material saja, ini bisa membawa malapetaka bagi kita. Hati-hati, karena spiritual leadership itu mengajarkan bahwa kekuasaan itu milik Allah. Maka kita sebenarnya tak boleh juga mabuk kekuasaan. Ya, benar-benar. Apalagi kita meminta-minta kekuasaan. Ada satu nasihat Rasulullah SAW kepada sahabatnya Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau sibuk meminta kekuasaan. Nanti engkau susah dengan kekuasaan itu.
Tapi kalau kekuasaan itu diberikan kepadamu, dan karena engkau mampu dengan kekuasaan itu, terimalah. Maka Allah yang akan menjadi penolong bagi dirimu. Jadi spiritual leadership ini mengajarkan bahwa seorang yang diberi amanah, seorang yang diberikan kepercayaan, itu dia langsung sebenarnya pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Masya Allah, berarti spiritual leadership itu memang fondasi utama ya Prof, bagi seorang pemimpin ya. Iya, sebuah keniscayaan yang harus dimiliki. Nah, jadi Prof, bicara tentang sosok teladan nih. Ya. Tentulah Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Ya. Dari segala lini kehidupan kita. Nah, salah satunya ya tentunya tentang kepemimpinan seperti itu. Nah, jadi Prof, apa sih background dari kepemimpinan Rasul yang memang harus kita teladani hari ini dan sampai kapanpun? Baik ya, ini pertanyaannya bertambah luar biasa ini. Jadi hari ini memang kita merindukan ya sosok pemimpin yang rendah hati, pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang menyayangi rakyatnya. Maka itu satu doa yang sering kita baca itu. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, tolonglah jangan engkau kuasakan kepada kami, barangkali karena dosa-dosa kami juga, pemimpin yang tidak takut kepadamu dan pemimpin yang tidak sayang kepada kami. Ini landasan spiritual leadership. Pemimpin yang takut kepada Allah dan memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Dia tidak ingin menyengsarakan orang yang dipimpinnya, tapi dia ingin mensejahterakan dan membahagiakan orang yang dipimpinnya. Jadi kalau kita lihat kepemimpinan Rasulullah SAW yang seringkali kita bahas sebenarnya, kalau 4 sifat Nabi itu bisa kita amalkan, apalagi dalam kepemimpinan ya, kepemimpinan sejati, spiritual leadership, yang 4 itu sudah hebat sekali itu. Pertama adalah siddiq. Sejatinya seorang pemimpin itu pemimpin yang siddiq, benar dia. Benar dalam arti perkataan, benar dalam arti perbuatan. Sehingga seorang pemimpin sejati itu dia tidak ingin menebarkan kebohongan. Apa yang dia katakan, sejatinya itulah yang dia lakukan. Ini dengan kata lain, kepemimpinan yang diajarkan Nabi, bangunlah sifat kejujuran dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua, amanah. Amanah ini dapat dipercaya, tidak mengkhianati, karena kalau orang amanah itu Allah buka pintu rezeki. Tapi orang berkhianat, nanti kemiskinan yang akan datang kepadanya, penderitaan di balik pengkhianatan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah selain siddiq, ya, amanah, tabligh. Tabligh ini ya menyampaikan. Jadi kita jangan menjadi orang yang suka menyembunyikan kebenaran, dan kita menyembunyikan sesuatu yang bukan hak kita. Tapi sampaikanlah sesuatu yang benar, sampaikanlah hak orang lain yang mungkin sedang kita diberi kepercayaan untuk menjaga atau menjalankan itu, salurkan, sampaikan, sehingga akan mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi orang lain. Dan satu lagi, kepemimpinan Nabi itu fatonah. Fatonah ini cerdas. Apanya yang cerdas? Intelektual. Ini juga harus cerdas. Orangnya profesional, punya skill, selalu meningkatkan kapabilitasnya, dia tidak pernah berhenti belajar. Kemudian juga cerdas secara emosional. Dia tidak orang yang pemarah misalnya, orang yang dendam ya, tapi mampu memanage hatinya. Dia bisa menjaga hatinya ya dari hal-hal yang membawa kerugian bagi diri dan orang lain. Kemudian cerdas juga secara fisik, dalam arti sehat juga lah. Kita perlu pemimpin itu memang orang-orang yang sehat, lahirnya juga batinnya, fisiknya sehat, karena pemimpin itu tugasnya banyak. Bahkan mungkin tidurnya sedikit, kadang makannya juga bisa tidak pada waktunya. Perlu cerdas secara fisik, seperti Nabi ya.
Nah, satu lagi adalah cerdas secara spiritual. Nah, ini yang sangat penting. Cerdas secara spiritual itu artinya seorang pemimpin itu dia bisa menjadi imam, ya, dia menjadi teladan, dan dia bisa mengayomi, melindungi orang yang dipimpinnya. Nah, saya pikir hari ini memang kita berdoa, ya, kita merindukan pemimpin-pemimpin yang memiliki nilai-nilai spiritual leadership itu. Wah, menarik sekali ya sahabat milenial atas paparan dari Profesor Dr. Muzakir MA. Terima kasih banyak ya Prof atas kesempatannya telah berbagi ilmu kepada kami semua. Dan sangat terjawab pertanyaan saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya juga terharu ya dan merinding gitu dengar paparan Prof tadi gitu. Bahwasanya memang seorang pemimpin itu harus luar biasa gitu, ditempa baik jiwa raganya, mentalnya, dan khususnya lagi spiritual leadership-nya gitu. Yeah. Karena nggak sembarangan aja asal jadi pemimpin gitu kan. Memang sih kita semua adalah seorang pemimpin, ya minimalnya memimpin pada diri kita sendiri. Dan kesemuanya akan dimintai tanggung jawab sahabat milenial semua. Nah, jadi saya pikir memang harus ada bekal yang cukup gitu ya Prof untuk menjadi seorang pemimpin yang sejati gitu. Kira-kira Prof ada nggak Prof pesan terakhir yang mungkin bisa Prof sampaikan kepada sahabat milenial semuanya nih sebagai bekal untuk semakin optimis nih untuk menjadi pemimpin sejati dan tidak takut gitu. Sebagai penutup harus kita sadari di dalam Quran misalnya surah Yasin ayat 12, dalam surah Al-Qiyamah 36, ternyata manusia ini tidak dibiarkan begitu saja. Tetapi suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mampu menjaga amanah dengan baik, supaya nanti kita selamat dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Oke, terima kasih banyak Prof, sangat mencerahkan sekali. Dan sahabat milenial, itulah tadi paparan dari Profesor Dr. Muzakir MA. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.